Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam. Perkenalkan, saya dari mahasiswa Universitas Nasional, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika. Program studi saya Sistem Informasi. Oke, di sini saya bernama Muhammad Rafid Saifullah, NPM saya 20700651603. Lalu di sini saya diberikan tugas oleh Pak Denny Hidayatullah MMSI dari mata kuliah pengantar Sistem Informasi Bisnis atau PSIB. Oke, di sini saya diberikan tugas untuk menjelaskan soal-soal berikut. Di sini ada 12 soal ya. Yang pertama itu bagaimana cara Anda memotivasi diri Anda sendiri. Bagaimana cara memotivasi diri Anda sendiri, terutama untuk segera lulus dari studi lanjut Anda di bidang IT dari FTKI UNAS pada masa pandemi sekarang ini. Oke, jawaban saya yaitu motivasi pada masa pandemi ini kita dapat membantu saya untuk survive atau mempertahankan, mengembangkan karir atau usaha serta menyelesaikan bisnis yang saya jalankan yaitu di online lalu di offline. Nah, oleh karena itu saya memotivasi diri saya sendiri dalam bisnis yang sangat penting untuk saya lakukan. Oke. Yang kedua itu adalah banyak terjadi kasus perdagangan yang dilakukan oleh orang dalam insider trading atau pada pasar modal Indonesia. Menurut saudara, apa pengaruh IT dalam bisnis tersebut? Oke. Di sini jawaban saya yaitu insider trading secara harfiah berarti perdagangan orang dalam. Ya, dalam istilah hukum pasar modal, insider trading adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong orang dalam. Nah, perusahaan dalam arti luas, di mana perdagangan efek tersebut didasarkan karena adanya suatu informasi orang dalam atau inside information yang penting dan mengandung fakta material. Yang ketiga itu saya diberikan yaitu jelaskan model antara kepemimpinan transaksional dengan transformasional. Nah, di sini saya menjawab kepemimpinan transaksional atau juga bisa dikenal oleh kepemimpinan manajemen. Nah, mengacu pada gaya kepemimpinan yang menekankan pada transaksi antara pemimpin dan bawahannya. Di sisi lain, kepemimpinan transformasional adalah tipe yang menjadi alasan transformasi atau perubahan pada bawahan karyawan-karyawan tersebut. Yang keempat adalah bagaimana cara Anda membuat ini soalnya sama dari yang pertama ya. Untuk itu motivasi dari diri saya sendiri ya, untuk menjalankan bisnis di masa pandemi ini karena itu sangat penting. Oke, yang kelima, apakah Anda tertarik untuk melakukan penciptaan lapangan kerja setidaknya untuk diri sendiri terlebih dahulu? Jika tertarik, seperti apa peluang pekerjaan yang akan Anda lakukan? Nah, jawaban saya yaitu saya akan membuat lapangan pekerjaan seperti Kominfo dan Kampus Merdeka yang memberikan peluang pelamar kerja yang ingin kerjasama dengan perusahaan saya nanti. Yang keenam yaitu apa yang Anda ketahui mengenai marketing digital. Sebutkan beberapa contoh minimal 2. Di sini saya sebutkan yaitu blogging. Yang pertama itu blogging atau bisa disebut juga contohnya strategi pemasaran terbaik yang bekerja untuk hampir semua bisnis adalah blogging. Blogging melibatkan penulisan dan penerbitan konten online pada topik yang relevan dengan bisnis Anda. Nah, blogging membantu bisnis menghasilkan lebih banyak prospek. Seperti model sekarang, influencer yang sekarang, itu modelnya dari blogging yang membuat konten, lalu dia bikin usaha, lalu bisnisnya juga naik. Dan yang kedua itu social media marketing. Nah, salah satu contoh strategi pemasaran terbaik semua ukuran bisnis. Banyak konsumen menggunakan saluran media sosial. Yang pertama itu Instagram, yang kedua Facebook, yang ketiga Twitter, yang keempat bisa WhatsApp, bisa melalui Messengers dan lain-lain. Nah,
setiap hari untuk berkomunikasi dengan teman, lalu update perkembangan yang terjadi di dunia ini, dan bahkan mendapatkan tawaran pekerjaan seperti lowongan kerja. Nah, jika bisnis Anda tidak eksis di media sosial, maka tentu akan kehilangan peluang kuat untuk menjangkau pelanggan potensial. Lalu konsep. Oke, di sini ada konsep, yaitu digital marketing, proses mempromosikan bisnis Anda secara online, yaitu sesuai dengan social media marketing ya. Ada puluhan strategi berbeda dan dapat menjadi bagian dari proses ini. Nah, semua strategi ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran merek dan secara konsisten mengembangkan bisnis kita sendiri. Waktu digital marketing mencakup semua upaya pemasaran yang menggunakan perangkat elektronik atau internet. Bisa memanfaatkan saluran digital seperti search engine, email, media sosial, dan situs web untuk terhubung dengan pelanggan saat ini dan calon pelanggan baru. Yang ketujuh, dewasa ini marak dengan konsep online shopping. Bagaimana agar bisa unggul dalam bisnis tersebut? Apakah perlu Anda ada bisnis intelijen? Apa pengaruhnya bisnis intelijen? Nah, di sini bisnis intelijen atau BI sebagai bidang teknologi atau IT dengan perkembangan adopsi yang sangat pesat belakangan ini tentunya menuntut pemahaman yang komprehensif baik di tingkat konsep maupun praktis, sehingga dapat dieksplorasi maupun diimplementasikan sebagai suatu solusi strategis dan kritis pada tingkat institusi, organisasi, perusahaan-perusahaan maupun pada tingkat individual. Yang ke-8 itu, apakah Anda tertarik untuk melakukan penciptaan lapangan kerja? Nah, ini seperti kayak tadi ya, jawaban saya yaitu ya saya akan membuat lapangan pekerjaan seperti Kominfo dan Kampus Merdeka yang memberikan peluang kerja yang ingin bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Nah, yang 9, sebutkan dan jelaskan yang dimaksud dengan bauran pemasaran. Nah, dulu saya jurusan pemasaran di SMK saya, mungkin saya menjelaskan apa yang saya maksud ya. Jadi bauran pemasaran itu konsepnya ada 4 bauran pemasaran, termasuk salah satu unsur penting dalam sebuah kegiatan pemasaran jika dijelaskan secara sederhana. Nah, bauran pemasaran terdiri dari beberapa aktivitas yang saling terkait, mulai dari pembuatan sebuah produk hingga produk tersebut ada di tangan konsumen. Oke. Nah, yang ke-10, dalam menjalankan operasional, setiap perusahaan berskala besar maupun kecil pasti memerlukan dengan dana berbagai alasan. Mengapa demikian? Di sini saya jelaskan sedetail mungkin ya, sesingkat mungkin ya. Nah, dalam menjalankan operasional, setiap perusahaan berskala besar maupun kecil pasti memerlukan dana dengan berbagai alasan. Nah, antara lain yaitu pembiayaan operasional sehari-hari, misalnya membayar gaji pegawai, membayar sewa, membayar bunga, pajak, dan kewajiban lain yang setelah jatuh tempo, pembiayaan penjualan kredit. Yang ke-11 itu, untuk setiap pengambil keputusan pada bidang keuangan, manajer atau para pengambil keputusan dalam organisasi akan selalu dihadapkan pada berbagai alternatif. Misalnya keputusan, yang itu keputusan perencanaan pembagian proyek, penentuan komposisi rasio, utang, dan modal alternatifnya akan berbeda satu dengan yang lainnya, yang dapat memaksimalkan nilai perusahaan dan sebagainya. Agar dapat mengambil keputusan dengan tepat, maka manajer memerlukan berbagai informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan tersebut. Informasi yang dimaksud adalah informasi yang diperoleh baik dari internal maupun eksternal perusahaan. Coba jelaskan yang dimaksud dengan informasi internal dan eksternal yang berkaitan dengan perencanaan finansial organisasi. Oke. Di sini saya jelaskan lingkungan internal, yaitu memiliki 2 variabel, yakni kekuatan strength dan kelemahan atau weakness. Mencakup semua unsur bisnis yang ada di dalam perusahaan seperti struktur organisasi perusahaan, budaya perusahaan, dan sumber daya perusahaan. Dan di sini lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan eksternal merupakan faktor penting yang perlu dikaji dalam penentuan pengambilan suatu keputusan. Pengenalan dan pemahaman tentang berbagai kondisi serta dampaknya menjadi hal mutlak harus ditelaah lebih lanjut dikarenakan oleh beberapa hal, diantaranya yang pertama, jumlah dari faktor yang berpengaruh tidak konstan selalu berubah-ubah. Yang kedua, intensitas dampaknya beraneka ragam. Nah, faktor tersebut bisa menjadi suatu kejutan yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya betapapun cermatnya analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat, yang dilakukan kondisi eksternal yang berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Teori manajemen strategi mengatakan bahwa faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan strategik tentang arah yang hendak ditempuh dapat dikategorikan dalam 2 kategori, yaitu eksternal yang jauh
dan eksternal yang dekat. 12. Kondisi pandemik seperti saat ini diharapkan perekonomian di Indonesia bisa terus berjalan. Dengan memanfaatkan aplikasi dari teknologi informasi, masyarakat bisa berpartisipasi untuk dapat disebut era digital, di mana media online merupakan wadah yang populer dimanfaatkan untuk mempromosikan sebuah bisnis. Nah, hadirnya sosial media didukung oleh kekuatan internet saat ini berpotensi mendukung keberhasilan promosi suatu usaha, baik pasar uang atau pasar saham, dengan produk yang dengan mudah, cepat dan murah, bahkan tanpa modal sama sekali. Oke, terima kasih. Bila ada kesalahan dengan kata-kata saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.